Bismillahirrahmanirrahim. Pada praktikum ketiga ini, kita akan melakukan yang namanya secondary asset. Maksudnya seperti ini. Jadi dari sebelumnya, kita memperoleh animasi yang seperti ini. Sudah ada gerakan. Tapi ini masih termasuk plain atau tawar ya. Supaya lebih menarik, kita tambahkan kompleksitas. Salah satunya adalah menambahkan objek selain objek utama, yaitu objek sekunder. Contohnya seperti ini. Selain ada objek sekunder, juga ada pergerakannya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, hanya dengan menambahkan objek sekunder, animasinya akan menjadi lebih menarik. Kemudian gimana caranya nambahkan objek sekunder? Ada banyak cara. Nah, yang di sini kita pakai cara yang mudah. Untuk bisa mengikuti praktikum ini, sediakan praktikum sebelumnya, kemudian download aset sekunder ini. Setelah di-download, dibuka masing-masing. Kita buka file project sebelumnya seperti ini. Kita dapat animasi yang hanya pergerakan kamera dan pergerakan primary object. Kemudian kita buka file secondary assetnya. Nah, seperti ini secondary assetnya. Untuk memasukkannya, kita tinggal select objeknya, Ctrl C, kemudian menggunakan menu window, pindah ke project yang sebelumnya, lalu Command V. Command V seperti ini. Command V seperti ini, kita bisa lihat. Kita bisa geser supaya lebih mudah membedakan. Kita bisa ganti namanya untuk mempermudah saat kita ingin mengetahui fungsi dari objek tersebut. Kemudian kita kecilkan supaya tidak terlalu mirip dengan objek aslinya. Nah, dari sini selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita ingin objek sekunder ini diduplikasi mengitari objek utama. Untuk membuat sesuatunya dengan mudah mengitari, kita bisa pakai bantuan helix. Kita bisa add helix di sini. Kemudian kita ubah plane-nya menjadi XZ sehingga mengitari objek utama. Kemudian kita scale sedemikian rupa sehingga tidak terlalu dekat dengan logo utamanya. Kita aktifkan menu scale, lalu kita perbesar. Ya, perbesar seperti ini. Kira-kira dikira-kira saja. Kira-kira segini cukup. Kemudian ide dasarnya itu di posisi awal objeknya akan mengitari objek sekunder akan mengitari objek primary dari bawah ke atas memenuhi frame. Kemudian di frame terakhir akan keluar dari frame. Pertama kita harus membuatnya memenuhi frame. Jadi kita geser ke bawah kira-kira segini. Kemudian kita atur tingginya. Kita atur tinggi dari helixnya. Kita klik helixnya supaya keluar settingannya. Kita cari settingan helix. Kita atur ketinggiannya hingga memenuhi layar. Kira-kira segini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan objeknya. Kita gunakan objek sekunder untuk duplikasi sepanjang helix ini. Caranya, kita memanfaatkan yang namanya cloner. Ada di Mograph. Kita tambahkan cloner. Kemudian dari cloner tersebut, kita jadikan secondary sebagai objek yang akan di-clone. Nah, di sini kita tidak bisa melihat efeknya. Kita masuk ke settingan clonernya. Kita ganti settingan clonernya dari mode linear menjadi mode objek. Kemudian kita gunakan helixnya sebagai acuan. Nah, seperti ini ya, seperti acuan duplikasinya. Dari sini kita bisa naikkan jumlah duplikasinya menggunakan property count ini sampai sekiranya cukup.
Hati-hati terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak komputernya bisa protes. Dari sini, nah kita sudah dapat cloningnya. Bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya ke animasinya. Untuk ide animasinya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi di sini dia melingkupi penuh, kemudian di frame 90 dia off screen. Nah, banyak cara untuk mendapatkan efek seperti itu. Di sini saya pakai cara menganimasikan helixnya. Nah, di sini saya memanfaatkan yang namanya end angle. End angle-nya untuk keyframe 0 saya bikin besar supaya perhatikan di sini end angle bisa mengatur kebatasan dari objeknya. Ya, kira-kira segini cukup. Nah, kira-kira segini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini kalau kita zoom di sini, ini logo sekundernya tidak ngadep ke atas. Untuk mengubahnya kita masuk ke cloner, lalu ke property transform, lalu kita rotate. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita dapat logonya agak tegak. Nah, meskipun tidak semuanya tegak, yang saya jadikan acuan adalah yang bagian ini. Setelah itu, kita kembali ke helixnya. Kita rekam angle dari ini di keyframe ke 0. Kemudian di keyframe yang terakhir, saya atur end angle-nya. Saya atur sembilan rupa sampai sekiranya sudah tidak ada lagi secondary yang muncul di layar. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu saya record. Nah, sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Kita sudah dapat animasi untuk sekunderinya. Kemudian kita lanjut ke materialnya. Untuk materialnya, di sini saya materialnya menggunakan Nuke. Tapi Nuke-nya tidak saya pakai semuanya. Saya matikan spekularnya sehingga jadi objek dove. Lalu warnanya saya buat mendekati hitam. Kemudian saya pasang di clonernya. Seperti ini. Kita bisa cek hasil rendernya. Kira-kira seperti ini. Itulah cara menambahkan secondary asset dengan bantuan helix path dan cloner sehingga kita bisa menghasilkan animasi seperti berikut ini.